Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat berkumpul lagi pada pertemuan kali ini. Salawat dan salam kita junjungkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaatul uzmahnya yaumil akhir nanti, amin ya rabbal alamin. Yang terhormat kepada Ketua DKM, yakni Bapak Junardi Harahap, PSD, selaku Ketua Harian. Yang terhormat juga kepada guru kita semua, yaitu Profesor Dr. Haji Syarif Hidayat MS, selaku pemateri pada malam kali ini. Dan yang terhormat kepada semua jajaran DKM Masjid Raya Unpad. Baik, untuk mempersingkat waktu, alangkah baiknya kita sama-sama ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Erip. Kepadanya kami persilahkan. Baik, Ustaz, izin masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadanal ladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Erip yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran menambah keberkahan untuk acara kita pada malam kali ini. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada kata sambutan dari Ketua Harian DKM Masjid Raya Unpad. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Faqala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutibal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pertama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita banyak sekali kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sampai kita pada 17 Ramadan hari ini. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Profesor Dr. Syarif Hidayat yang alhamdulillah
sudah berkenan untuk memberikan ceramah peringatan Nuzul Quran pada hari ini, malam ini. Hatur nuhun pisan Prof. Dan kemudian kepada Ustadz, panitia, dan juga para Bapak Ibu semua sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita memperingati Nuzul Quran tepat 17 Ramadan, di mana banyak sekali hikmah yang terkandung di dalam Nuzul Quran ini, yakni sebagai sebuah tanda syukur atas karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia dengan diturunkannya Al-Qur'an kepada Nabi besar Muhammad SAW. Peristiwa Nuzul Quran ini erat hubungannya dengan Lailatul Qadar, ya, yaitu malam penuh kemuliaan dan keberkahan pada bulan Ramadan. Nanti guru kita Prof. Sarip akan banyak menjelaskan hal ini. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan dalam sambutan ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya yaitu ada pematerian sekaligus acara yang kita tunggu-tunggu dari guru besar kita semua, yakni Profesor Dr. Haji Syarif Hidayat MS selaku pemateri pada malam Nuzul Quran kali ini. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa sayyidina Muhammad wa ala alihi ahli sidq wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Baiklah, sebelum saya mulai, saya tanya berapa lama saya bicara? Ya. Boleh Prof sampai setengah 10 Prof. Oh ya, maksimal maaf. Prof. Ya. Ya, baik. Maksimal. Terima kasih. Baik. Izin saya share, mudah-mudahan bisa mudah kalau. Pas sudah ada gambarnya? Alhamdulillah jelas Prof. Alhamdulillah jelas. Ya, baik, kita bicara masalah Al-Quran sebagai petunjuk hidup umat manusia. Tadi saya ucapkan terima kasih ini kepada panitia dan ketua harian Masjid Raya Unpad Jatinangor. Ya, alhamdulillah bisa bertemu lagi pada kesempatan ini. Ya, dimana saya sudah agak lama tidak ke Masjid Raya itu selama pandemi. Nah, kalau dulu alhamdulillah saya kebetulan Pak Rektor dulu menunjuk saya pada saat baru berdiri itu sebagai ketua, alhamdulillah ketua pertama dulu. Dengan berbagai pertimbangan Pak Rektor, ya, katanya wayahna cepeng lah, memang insyaallah. Baik. Baik, kita lihat hubungan antara Ramadan dan Al-Quran. Itu yang kita bicara. Tadi disampaikan bahwa tanggal 17 ini adalah Nuzulul Quran. Al-Quran diturunkan. Banyak orang menjadi bingung ketika dihubungkan dengan surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh aku turunkan di Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu adalah di akhir Ramadan. Mungkin dalam hadis Nabi di hari-hari ganjil. Jadi mana yang benar karena itu pertanyaannya. Jadi perlu dijelaskan di sini bahwa Al-Quran diturunkan pada Lailatul Qadar. Ya. Itu secara keseluruhan dari langit, dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Sementara tanggal 17 Ramadan adalah diturunkannya wahyu pertama, dan Al-Quran diturunkan walaupun sudah sekaligus diturunkan oleh Allah secara resmi, tetapi baru diturunkan berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Itu barangkali supaya tidak kita bisa memahami tentang mengapa ada
orang-orang agak bingung dengan nuzul Quran tanggal 17, tapi Lailatul Qadar turunnya Al-Quran akhir bulan Ramadan. Baik, bagaimana hubungan antara Ramadan dan Al-Quran? Ramadan dan Al-Quran memiliki hubungan yang sangat erat. Pertama, bahwa Al-Quran Al-Karim atau Al-Quran yang mulia, bacaan mulia ini diturunkan pada bulan Ramadan yang mulia juga. Jadi Allah memilih menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Dan waktu wahyu pertama diturunkan surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sangat erat kaitannya dengan ilmu ya. Dua, dalam Al-Quran adanya perintah. Dalam Al-Quran adanya perintah dan ketentuan saum 1 bulan Ramadan. Al-Baqarah 183 yang tadi dibacakan bahwa kutiba alaikumussyam, diwajibkan, kutiba ay furido, diwajibkan difardukan pada kamu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bahwa Ramadan juga saatnya mengamalkan berbagai petunjuk Al-Quran, melaksanakan saum, qiyamul lail, i'tikaf, qiraatul Quran, tilawah Quran, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, adanya anjuran untuk memperbanyak bacaan ayat-ayat Al-Quran serta kajiannya selama Ramadan. Itu adalah kaitan antara lain saja, dan masih banyak kaitan-kaitan lainnya antara Ramadan dan Al-Quran ya. Kemudian untuk apa Al-Quran diturunkan? Maksudnya untuk apa diturunkan? Jadi maaf, ini nanti tulisannya banyak, ada beberapa yang salah karena ini agak penyusunannya waktunya singkat nih. Tadi sampaikan Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan itu adalah bulan di situ diturunkannya Al-Quran. Hudan linnas, petunjuk bagi umat manusia. Jadi petunjuk bukan buat untuk orang mukmin, tapi untuk semua manusia Allah turunkan. Wa bayyinatin, dan berbagai penjelasan minal huda dari petunjuk itu. Wal furqan, dan Al-Quran itu sebagai pembeda. Jadi menjelaskan antara hak dan batil, antara nur dan huda, antara sinar dan huda dan dhalam, kegelapan. Itu Al-Quran. Jadi inilah bulan Ramadan, bulan diturunnya Al-Quran, petunjuk bagi umat manusia, penjelasan bagi petunjuk, dan Al-Furqan, pembeda antara benar dan salah. Kemudian Al-Quran petunjuk bagi umat manusia. Bisa kita lihat pada Yunus 57 ini. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Hai umat manusia, telah datang kepadamu. Kalau an-nas, ya an-nas itu tunjuk bahwa ini periode Mekah ya. Qad ja'atkum mau'izah, telah datang kepadamu pelajaran, nasihat mir rabbikum, dari Tuhanmu. Shifaa'un lima fis sudur. Jadi nasihat dari Allah tentang bagaimana hidup, bagaimana seharusnya dia berperilaku dan sebagainya. Wasyifaun, dan itu obat lima fis sudur. Al-Quran itu obat yang ada dalam hati. Obat apa? Penyakit yang ada di dalam dada, dalam hati. Itulah al-kufur, syirik, nifaq, fasik, takabur, dan lain sebagainya. Sifat-sifat buruk itu yang ada dalam hati manusia. Al-Quran akan membersihkan semua itu. Wahudan, dan petunjuk. Warahmatul lil mu'minin, dan orang mukmin itu rahmat, bukan hanya petunjuk. Bagi orang mukmin bahwa Al-Quran itu adalah rahmat, kasih sayang Allah bagi dirinya, untuk meraih kasih sayang Allah yang jauh lebih besar dari itu ya. Kemudian Al-Quran mengangkat martabat manusia. Itu juga Allah nyatakan dan Rasul menyatakan dalam beberapa hadisnya. Dalam hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, riwayat Imam Muslim, dinyatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, sungguh dengan kitab ini Allah mengangkat martabat sebagian umat manusia, tetapi juga dengan kitab ini Allah merendahkan sebagian umat lainnya.
Alhamdulillah, mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang diangkat martabat kita karena Al-Quran. Dan hanya orang yang memuliakan Al-Quran, yang memperhatikan Al-Quran, kemudian menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, itu mereka yang akan diangkat oleh Allah martabatnya. Tetapi orang yang mendustakan Al-Quran dan orang yang mengabaikan Al-Quran akan direndahkan martabatnya. Itu yang maksud dari hadis ini. Kemudian hadis lain, dalam hadis Muslim lainnya dari Abu Umamah, Rasul menyatakan bahwa banyaklah membaca Al-Quran, karena Al-Quran akan memberi syafaat di hari kiamat kepada ashabnya, kepada pemilik Al-Quran, pemilik bacaan Al-Quran, penguasai Al-Quran. Banyak baca Al-Quran, luar biasa kalau itu menjadi syafaat. Pada hari tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah, dan Allah memberikan Al-Quran, kasih sayangnya bagi mereka yang bersahabat dengan Quran. Allah akan memberikan syafaat lewat Al-Quran di hari kiamat. Kemudian yang ketiga ini sebagian saja dari hadis dari Utsman bin Affan. Ini jelas itunya tidak ada teksnya, kadang kebaca. Terbaca, Prof. Ya baik. Jelas. Rasulullah menyatakan, orang terbaik di antara kamu kalian khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Orang terbaik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Itu saya pernah menyampaikan di Unpad dengan beberapa guru besar, menyatakan kita ini bisa membimbing para calon doktor, kandidat doktor, kita bimbing untuk jadi seorang doktor, tapi pahalanya tidak lebih besar daripada orang yang mengajar salat, yang tidak bisa, kemudian dia bisa sholat dan selama hidupnya dia lakukan sholat, dan itu jadi amal jariah. Kalau membimbingkan, melahirkan seorang dokter belum tentu jadi amal jariah. Mengajar Al-Quran sama, kita ajarkan anak-anak pada anak-anak Al-Quran, itu jauh lebih besar. Melahirkan 10 anak bisa baca Quran yang asalnya tidak bisa, jauh lebih besar dari melahirkan mungkin 10 dokter. Jadi kita kadang-kadang keliru ya. Ini Rasulullah menyatakan khairukum, yang terbaik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Karena itu fastabiqul khairat, berlombalah untuk mengajar Al-Quran pada masyarakat, pada anak-anak terutama, itu lebih mulia. Kandungan Al-Quran, saya akan fokuskan sekarang pada kandungan Al-Quran, karena bagi kita orang Muslim, ya, turunnya Al-Quran bukan hanya cukup diperingati di mana-mana, tapi yang paling utama adalah sejauh mana perhatian kita pada Al-Quran dan bagaimana sikap kita pada Al-Quran. Untuk itu sebaiknya kita memahami Al-Quran. Dari hasil kajian yang seksama, para ulama menyimpulkan, ya, ini kesimpulan para ulama tentang bagaimana kandungan Al-Quran atas 6 kandungan dasar. 1, tuntunan akidah, nanti satu persatu saya jelaskan. 2, tuntunan ibadah. 3, hukum yang diperlukan dalam kehidupan manusia. 4, al-wa'du wal-wa'id, janji dan ancaman Allah. 5, kisah-kisah umat masa silam sebagai bahan renungan dan pelajaran berharga. Dan 6, mutiara hikmah. Jadi 6 ini kandungan Al-Quran yang semuanya tersebar di dalam seluruh wahyu yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Quran, dari mulai Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, ayat surat yang terakhir. Kita lihat tuntunan akidah. Al-Quran memberikan tuntunan iman kepada yang benar. Iman adalah keyakinan yang kuat, bahwa iman adalah keyakinan yang kuat akan kebenaran yang bersifat gaib. Kalau kita melihat sesuatu benda, itu saya beriman, tidak beriman, saya cuma tahu saja, saya yakin saja. Tapi yang iman itu adalah keyakinan akan keberadaan yang gaib, dan yang di sini yang gaib adalah yang gaib yang disebutkan oleh Allah, karena hanya Allah yang maha tahu tentang yang nyata dan yang gaib. Alimul ghaibi wasyahadah. Dan ini tidaklah
terjadi pada iman itu pada orang-orang yang menutup hatinya. Dulu orang zaman Nabi Musa, orang ada yang mengatakan, ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Hai Musa, aku tidak akan percaya kepada apa yang kau bawa, tidak akan percaya kepadamu sampai aku bisa melihat Tuhan itu dengan mata kepala sendiri. Itu kan materialisme, itu adalah empirisisme. Jadi bagi orang muslim, iman beriman, dan ciri orang bertakwa alladzina yu'minuna bil ghaib, beriman pada yang gaib. Akhirat itu yang gaib, masa depan kita adalah yang gaib, yang kita tidak tahu, dan Allah memberikan informasi tentang itu. Jadi yang gaib yang disampaikan oleh Allah, yang maha tahu dan yang nyata dan yang gaib. Keimanan, sebentar. Ada suaranya, ada terganggu sebentar. Ya, kita lanjutkan. Keimanan dasar adalah tauhidullah. Wa ma arsalna min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana. Tidak ada seorang rasul yang dikirim kecuali mengajarkan la ilaha illa ana, firman Allah. Tidak Tuhan yang berhak menerima penghambaan selain aku. Dan kebebasan dari kemusyrikan itu inti ajaran. Semua rasul mengajarkan itu. Kemudian keimanan terhadap rasul Allah. Kan itulah kedua ini disampaikan di dalam syahadat tauhid dan syahadat rasul, dan konsekuensi dari sana keimanan pada kitab yang dibawanya, serta keimanan terhadap hal-hal yang dinyatakan oleh Al-Quran, seperti keimanan terhadap ba'as, kehidupan setelah kematian, dan yaumul jaza, hari kebangkitan dan hari pembalasan. Dan itu tuntunan akidah yang disampaikan dalam Al-Quran. Kemudian menangkal keimanan yang salah, yang lahir dari pemikiran manusia, yang bersifat filsafati, yang bersifat zanni. La yattabi'una illa zannan. Banyak kita tahu kan agama berapa puluh, ratus, mungkin ribu keyakinan-keyakinan di dunia lahir dari hasil pemikiran manusia. Tapi tidak ada hasil pemikiran manusia tentang Tuhan itu yang benar, kecuali informasi dari yang maha benar dari Allah. Yang mereka ikuti la yattabi'una illa zannan. Yang mereka ikuti semua hanya zanni, atau yang bersifat spekulatif. Kemudian tentang ibadah, tuntunan ibadah. Allah menciptakan umat manusia dengan tugas utama adalah menghambakan diri kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullah, tidak diperintahkan manusia kecuali menghambakan diri kepada Allah. Mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. Al-Quran berisi ibadah, tuntunan bagaimana manusia hendaknya melakukan ibadah dan pengamal dirinya kepada Allah yang sesuai dengan keesaan dan keagungannya, serta tidak bertentangan dengan sifat keagungan Allah. Kan itu kita lakukan sujud, kita lakukan rukuk, dan semua itu diajarkan oleh para rasul dulu. Jadi ibadah kepada Allah, sholat, mereka lakukan sholat sama gerakannya. Qiyaman, ruk'an, sujadan, berdiri tegak, ruku dan sujud. Dan tidak ada penghambaan diri kepada Allah dalam ibadat utama lebih dari itu. Sementara seperti pujian kepada Allah itu adalah zikir di luar salat. Jadi ibadat itu sudah ada ketentuannya, termasuk surat Al-Maidah ayat 6 misalnya. Kalau mau sholat, berwudulah. Idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu birusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Itu tuntunan bagaimana cara ibadat yang benar dan sesuai dengan keesaan Allah, sesuai dengan keagungan Allah, tidak bertentangan dengan sifat keagungan Allah. Banyak orang-orang menganggap salah ya, sehingga kepada Allah membuat sesajen. Allah bukan seperti itu. Terbalik, Allah tidak memerlukan. Allah ghaniyun anil alamin. Allah tidak perlu alam, malah justru alam yang perlu Allah.
tuntunan ibadat terdiri atas ibadat khusus yang disebut ibadat mahdah, yaitu segala ibadat yang ketentuannya telah ditetapkan oleh Allah, sebagaimana kita ketahui, yaitu salat, itu zakat, saum, haji. Itulah ibadat mahdoh yang murni ibadat, dan itu semuanya landasannya syahadat. Dan ada ibadat ghair mahdoh dengan teknik pelaksanaannya ini dibimbing dan dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, ibadat ghair mahdoh ini sebenarnya ini ada harusnya ghair mahdoh di bawah ya. Di pelaksanaan ghair mahdoh itu pelaksanaannya ini dibimbing oleh Rasul, tetapi ibadat ghair mahdoh itu teknisnya diserahkan kepada manusia. Ibadat ghair mahdoh itu adalah semua perilaku muslim mukmin yang bertitik tolak, berikhlas di atas jalan amal salih dan titik tujuannya ridha Allah. Itulah yang disebut dengan ghair mahdoh, dan Al-Quran menjelaskan tentang itu. Manja bil hasanati falahu asyru amsalihha. Allah berjanji dalam Al-Quran, siapa yang melakukan perbuatan baik maka dia akan mendapatkan pahala 10 kali lipat dari apa yang dia lakukan. Kita lihat juga hukum yang diperlukan dalam kehidupan manusia. 3. Al-Quran berisi hukum-hukum dalam kehidupan manusia, baik dalam hubungan dengan Allah, itu hablum minan nas, hablum minallah, maupun hubungan dengan sama manusia, itu hablum dengan alam. Jadi hukum itu dasar utama hukum Allah adalah untuk melindungi hakullah. Yang di dalam dunia sekuler ini tidak ada hakullah. Hanya hak adami, hanya hak asasi manusia. Sementara hak asasi Allah itu dilanggar semua. Tetapi dalam Al-Quran ada hakullah. Kan itu hak Allah, hak untuk diesahkan, hak untuk diagungkan, hak untuk diibadahi. Kita menyatakan, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati rabbil alamin. Kemudian ada lagi menyatakan bahwa di dalam hakullah itu bahwa salatku, inna salati wa mamati wa nusuki, perilakuku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, kematianku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah semata-mata. Itu berikan hak kepada Allah. Dan itu hukumnya, bagaimana orang yang tidak sujud di hadapan Allah. Itu termasuk minal mutakabbirin, dan ciri orang yang takabur kepada Allah, dia tidak pernah mau sujud di hadapan Allah. Dia mengikuti geraknya setan dulu. Itu setan kalau mendengar orang membaca sujud di hadapan Allah, setelah membaca ayat-ayat sajdah itu setan dinyatakan menangis dia. Dan dia menyatakan bahwa di dalam tangisannya dia meratap dirinya bahwa anak cucu Adam diperintahkan sujud, mereka sujud, dan baginya surga. Sementara aku diperintah sujud, aku tidak sujud, dan hakku adalah neraka. Jadi hukum dasarnya adalah hakullah dan hak adami. Dosa itu terjadi karena melanggar hak Allah. Harus sholat tidak sholat, harus sujud tidak sujud, harus puasa tidak puasa. Itu dosa. Dan hak adami, melanggar hak adami, hak kemanusiaan dan hak adami menurut Islam. Allah memberikan hak kepada manusia, misalnya hak hidup. Dan itu pada surat hak hidup, pada surah Al-Maidah, kalau tidak salah, itu tentang qisas. Inna fil qisasi hayat. Bahwa dalam qisas itu adalah perlindungan hak hidup orang. Dan Allah menyatakan siapa yang membunuh, maka dia menghilangkan hak hidup orang. Dan siapa yang menghilangkan hak hidup orang lain, maka Allah cabut hak hidupnya. Nah itu dalam Islam ada kewajiban kepada penguasa atas nama Allah menghilangkan hak hidup orang ini. Itu dalam qisas ya. Jadi hukum manusia punya hak, kemudian punya hak manusia dimuliakan oleh Allah. Al-Quran menuntut manusia memuliakan Allah, karena itu tidak boleh kita menghina orang lain. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Kayak orang beriman, janganlah satu kaum menghina kaum lainnya. Bisa jadi yang dihina itu lebih mulia daripada yang menghina.
Kan itu ada, berdosa juga menghina orang lain, mengambil hak harta orang lain. Itu semuanya pada dasarnya hukum yang Allah turunkan itu untuk melindungi hakullah, hak Allah dan hak adami. Dan sebagai batu ujian untuk manusia, siapa yang mukmin dan muslim taat kepada Allah, dan siapa yang menolak, mengabaikan atau kafir, fasik dan zalim. Silakan pelajari pada surah Al-Maidah ayat 140-an ya. Wa man lam yahkum bima anzala fa ulaihimul kafirun. Dalam ayat lain fa ulaihimul fasikun. Dalam ayat lain fa ulaihimuz zalimun. Dan karena itulah maka bagi orang muslim Islam maka haram membuat hukum yang telah ditetapkan hukumnya oleh Allah. Dulu pernah di Unpad kalau tidak salah pernah ada mau mendiskusikan masalah hukum haram bagi perbuatan zina. Dan dalam hukum sekuler kalau tidak salah zina itu tidak berdosa, tidak salah selama rela sama rela. Dalam Islam itu adalah melanggar hak kemanusiaan, yaitu kehormatan kemanusiaan. Itu nomor 3. Yang nomor 3 pada hukum. Kemudian al-wa'du wal wa'id, janji dan ancaman Allah. Dalam Al-Quran Allah menetapkan wa'ad, janji, dan wa'id, ancaman. Ini adalah ada reward, ada punishment. Janji bagi mereka yang beriman, yang taat dan patuh kepada Allah dengan pahala terbesar, kasih sayang dan surganya nanti. Itu janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan ingkar janji. Dan Allah menyampaikan ancaman bagi siapa yang menolak dan membangkang kepadanya dengan laknat dan azab nerakanya. Dan itu sudah dipastikan. Tapi walaupun begitu Allah setelah menyampaikan kepada Rasul, sampaikan kepada Nabi ibadi, beritahu hamba-hambaku, anni anal ghafurur rahim, sungguh aku ini pengampun, aku ini penyayang. Bila mana kasih sayang dan ampunan Allah itu dimanfaatkan selama hidup. Tetapi wa anna azabi, kalau tidak dimanfaatkan, inna azabi wal azabul alim, bahwa azabku azab yang sangat berat bagi mereka yang tidak memanfaatkan kasih sayang Allah. Itu Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman kasih sayang di dunia kepada semua makhluknya. Orang yang menentang Allah pun mendapat kasih sayang Allah. Tapi Allah nyatakan bagi mereka, walaupun mereka diberi oleh Allah melimpah kekayaannya, tamatta'u qalilan, silakan kamu nikmati tapi hanya sebentar. Fa inna masirakum ilan nar, maka kembalimu kepada neraka. Tapi Allah itu Ar-Rahim. Ar-Rahim itu artinya kasih sayang Allah di akhirat nanti, yang hanya dibatasi kepada orang-orang yang memenuhi syarat, dan syaratnya la'allakum tattaqun dalam Quran itu. Dalam puasa, yaitu bagi orang yang bertakwa, itu sebabnya maka syarat masuknya surga adalah dengan takwa. Jadi ini janji dan ancaman. Dulu saya pernah mengingat di Unpad ada yang menyampaikan bahwa ini khotib ini hanya menakut-nakuti saja dengan ancaman neraka. Itu mereka tidak senang dengan itu. Sementara katanya pada yang agama lain itu malah menyenangkan. Kalau di Islam itu khotib itu menyatakan surga neraka saja. Itu wajib disampaikan itu. Para rasul Allah berfungsi sebagai mubasyir, yang menyampaikan kabar gembira, janji Allah bagi mukminin, dan mereka munzir. Wa ma arsalna min rasulina wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirin wal mundzirin. Tidak aku utus rasul-rasul itu kecuali mereka sebagai mubasyir, membawa kabar gembira, pemunzir, dan membawa kabar buruk. Kabar gembira adalah bagaimana reward bagi mereka, reward terbesar bagi mereka yang beriman. Dan punishment, janji punishment, hukuman bagi mereka yang, dan laknat Allah serta azabnya bagi mereka yang menentang Allah dan menentang ayat-ayat Allah. Jadi ini yang keempat, isi Al-Quran, al-wa'du wal-wa'id. Karena itu sama kalau menyebut jumlahnya, kalau menyebut surga dengan neraka itu sama dalam Al-Quran. Karena Allah selalu mengimbangkan. Kalau menjadikan orang mukmin, orang kafir. Kalau menjadikan surga, Allah menjadikan neraka. Selalu begitu dalam Al-Quran.
Kemudian yang kelima, kisah umat di masa silam. Allah Maha Tahu dan Maha Bijaksana. Allah menyampaikan berbagai peristiwa umat di masa silam. Baik mereka para nabi, mereka Rasul Allah, dan kaum salihin, yang mereka itu selalu dibenci oleh orang-orang yang tidak menyenanginya, maupun mereka kaum kafirin yang mendapat azab Allah. Jadi orang-orang di masa silam itu Allah ungkapkan. Tetapi kalau orang-orang ahli sejarah menyebut bahwa itu tidak bisa dijadikan sumber sejarah, ya terserah, tapi Allah Maha Tahu. Karena sejarah itu Allah yang menetapkan. Karena peristiwa-peristiwa di dunia ma'asami musibah fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Tidak ada satu peristiwa yang terjadi pada dirimu atau pada masyarakat lainnya, semuanya tercatat di Lauh Mahfuz. Jadi Allah Maha Tahu. Dan kalau urusan tahun itu Allah tidak menetapkan tahun berapa. Karena itu kalau Allah mau pasti akan menetapkan tahun itu mulai dari turunnya Adam, tahun pertama dan selanjutnya. Tapi itu adalah hanya perhitungan manusia tentang tahun Hijriah dan Masehi misalnya. Kemudian kisah para rasul dengan berbagai mukjizat, tanda kerasulannya. Dan ini kata mukjizat untuk tidak disalahgunakan, hanya rasul yang mendapat mukjizat. Jadi kalau ada orang sakit kemudian tiba-tiba sembuh dan dokter sudah menyatakan hanya kemungkinan seminggu lagi bisa bertahan hidup, tapi ternyata bisa sembuh kembali, maka bukan mukjizat itu. Itu hanya ma'unat, pertolongan Allah. Mukjizat hanya untuk rasul. Jadi kisah rasul dengan berbagai mukjizat dan berbagai tantangan yang mereka hadapi, dan kisah orang-orang salih sebagai contoh dan teladan. Misalnya kita mengenal pada Idul Adha kita melakukan kurban, dan itu mencontoh Nabi Ibrahim alaihissalam, dan itu atas perintah Allah. Dan kisah orang-orang kafir yang menolak kebenaran ayat-ayat Allah. Mereka tidak percaya misalnya dengan adanya yang Rasul menyampaikan ba'as, kehidupan setelah kematian. Bahkan mereka memusuhi Allah. Kita jangan kaget kalau setiap zaman ada yang musuh Allah, yang menghinakan, merendahkan Islam dan sebagainya, menghina Rasul. Mereka mendapat azab kalau dulu, yang membinasakan mereka dengan sebagai cermin, dan tidak terjadi saat ini ya. Karena Rasul itu selain mendoakan baik untuk umatnya, ketika Rasul mendapatkan musibah besar, dilempari batu di daerah Taif ketika Rasul hijrah ke sana, Rasul dibisiki oleh malaikat Jibril, Muhammad doakan mereka supaya mereka dibinasakan. Rasul malah menjawabnya, tidak, mereka lakukan karena mereka tidak tahu. Malah Rasul mendoakan baik. Tapi dulu seperti nabi-nabi yang dulu, ketika mereka sudah puluhan tahun mendakwakan keagama yang mereka terima dari Allah, orang-orang menentangnya, bahkan berupaya untuk membunuhnya, maka diserahkannya kepada Allah, turunlah azab seperti kaum Sodom dan Gomorrah zaman Nabi Lut, Allah hancurkan. Jadi Allah azab, dan itu semuanya Allah kisahkan. Bagaimana kisah yang disampaikan misalnya tujuh pemuda yang menentang pemerintah yang zalim. Mereka berdemo di depan pemerintah yang zalim. Mereka menggerilya, menyampaikan kepada masyarakat supaya tidak usah mengikuti mereka, agar mereka tetap taat kepada Allah. 7 pemuda itu tidur selama 309 tahun. Kemudian Nabi Uzair ya, yang 100 tahun meninggal. Allah jelaskan dan tidak terungkap dalam sejarah. Allah ungkapkan itu semua. Kemudian ya, mutiara hikmah. Jadi setelah kisah umat di masa silam, kemudian isi Al-Quran adalah mutiara hikmah.
Mutahikmah adalah berbagai ilmu Qur'ani yang membentuk pribadi mukmin berakhlak mulia, akhlakul karimah, pribadi ulul albab yang menunjukkan keseimbangan antara fikih dan zikir. Al-Baqarah 269. Allah menyatakan di dalam ayat ini, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsiran. Allah memberi hikmah, ilmu yang tidak dipelajari langsung Allah berikan pada seseorang, kepada siapa yang dikehendakinya, dan siapa yang mendapat ilmu dari Allah langsung, maka itulah mereka, orang itu akan mendapat berbagai kebaikan. Orang yang mendapat hikmah dari Allah, mereka mendapat banyak kebajikan yang ditunjukkan dengan akhlak mulia yang ditunjung tinggi dalam hidup mereka. Jadi ini akhlakul karimah, akhlak mulia, pembentukan akhlak. Dulu saya pernah menulis bersama beberapa orang dari Unpad, membuat buku pembentukan karakter. Dulu saya belum sadar tentang perbedaan karakter dan akhlak. Dulu saya menyamakan akhlak dan karakter. Ternyata akhlak dan karakter itu berbeda sekali. Jauh lebih mulia, dan sebenarnya kita akan lebih terhormat, akan lebih keren dengan menggunakan pendidikan akhlak, bukan pendidikan karakter. Nanti akan saya jelaskan. Jadi orang puncak dari mendapat hikmah dari Al-Quran adalah makhafatullah, takut kepada Allah, takut mendapat murka Allah, dan takut mendapat azabnya. Itu isi Al-Quran, 6 isi Al-Quran, mulai dari tuntunan akidah, tuntunan ibadah, kemudian hukum-hukum yang diperlukan, wa'ad dan wa'id, kisah-kisah masa mana orang umat di masa silam, dan mutiara hikmah. Itu kesimpulan dari ayat-ayat itu. Sekarang baik kita lihat pembentukan akhlak ini. Kandungan Al-Quran pembentukan akhlak karimah secara utuh, bukan membentuk karakter sebagaimana dalam pendidikan sekuler yang hanya membentuk pribadi berkarakter baik dalam kehidupan dengan dirinya dan dengan sesama manusia. Jadi pendidikan karakter itu hanya mendidik orang menjadi baik dalam hubungan duniawi. Dulu pada tahun 83-84 saya mengadakan penelitian tentang aliran kepercayaan, dan itu mulai dari ada mahasiswa punya pandangan aliran kepercayaan yang 3 kali kuliah agama tidak lulus terus. Nah, ternyata dikelidiki dia adalah aliran kepercayaan. Saya melakukan penelitian dulu tentang aliran kepercayaan, dan memang mereka itu menyatakan begini, itu sebenarnya karakternya bagus secara duniawi. Apa yang dia nyatakan? Dia nyatakan bahwa buat apa seperti orang-orang Islam sujud, orang pakai bahasa Sunda itu bahasana nyauman sama teh gunana nu penting hade jeung tatangga, hade jeung batur, ulah ngajadikeun batur. Hanya itu saja. Dan pada masyarakat sekuler juga seperti itu. Mereka pembentukan karakter supaya baik saja, dengan pribadinya jujur. Tetapi kebaikan walaupun dia baik kepada sesama manusia, dia memberikan berbagai hal kebaikan dengan mengeluarkan harta misalnya, membantu orang-orang sakit, membantu orang-orang yang miskin dan fakir miskin. Tapi semuanya, sekali kebaikannya bukan ibadah. Habitat a'malum, hapus semuanya. Pembentukan akhlak karimah melahirkan insan-insan muttaqin. Beda dengan pembentukan karakter. Pembentukan akhlak adalah melahirkan insan-insan muttaqin dengan pribadi mulia yang memahami dan patuh serta amanah dalam menegakkan hakullah dan hak adami. Menegakkan hak Allah dan hak adami dalam segala aspek kehidupannya. Sehingga segala kebaikannya adalah ibadah, berserah diri kepada Allah. Jadi itu beda sekali pembentukan akhlak dan pembentukan karakter. Nah, itu bisa saja terjadi di ke depan, pemikiran-pemikiran muncul di perguruan tinggi. Sebenarnya mata kuliah agama dihapuskan, ganti dengan pendidikan karakter. Pendidikan karakter hanya menjadi orang-orang baik, tidak korupsi, tetapi dasarnya bukan syahadat, dasarnya bukan iman mereka yang mereka lakukan. Hanya dasar kemanusiaan, rasa kemanusiaan saja.
Tapi kalau orang mukmin, dia berakhlak al-karimah, mereka melakukan segala sesuatu kebaikan itu dasarnya taat kepada Allah. Dasarnya adalah keimanan. Itu jauh sekali perbedaannya. Bagaimana orang-orang mukminnya kita sikap. Saya akan sampaikan juga bagaimana sikap mukmin terhadap Al-Quran. Pertama, ya sebenarnya ini saya tidak sampaikan di dalam tulisan ini. Pertama adalah kewajiban mukmin adalah mengimani Al-Quran. Sebenarnya atau nanti akan kita lihat kalau tidak salah ada pada bagian lainnya. Mengimani Al-Quran. Apa yang harus kita imani tentang Al-Quran nanti saya jelaskan. Mukminin itu senantiasa membaca Al-Quran. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Yuwaffiyahum ujurahum wa zidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitabullah Al-Quran, menegakkan salat, menginfakkan rezeki yang aku anugerahkan kepada mereka, baik diam-diam maupun terang-terangan. Mereka mengharapkan bisnis yang tidak akan merugi. Investasi kepada Allah, ya. Jadi orang yang membaca Alkitab itu hikmahnya sangat besar. Dia akan mengikuti Alkitab Al-Quran, termasuk dia menegakkan salat, termasuk dia menginfakkan rezeki yang sebagian mimma itu mimma razaqnahum, sebagian min itu litab'id di dalam bahasa Arab, sebagian dari harta yang aku rizkikan kepada mereka, dan banyak perilaku lainnya. Dan dia mengharapkan hanya satu, berjualan dengan Allah, dia bisnis dengan Allah yang tidak akan rugi. Liwafiyahum ujurahum, agar Allah menyempurnakan pahala mereka dan menambah kepada mereka karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Pengampun dan Allah Maha mensyukuri. Ini bagi mereka yang banyak membaca ayat-ayat Allah, mendustakan ayat Allah. Jadi pada dasarnya ketika Allah menyampaikan wahyu kepada Rasulnya dan Rasul menyampaikan kepada umatnya, ada dua sikap manusia. Pertama, manusia yang menerima kebenaran itu, mengakui bahwa dia adalah Rasul, bahwa yang menyampaikan itu Rasul, dia mengakui yang disampaikan adalah kebenaran dari Allah. Itulah al-mu'minun. Yang kedua adalah orang yang menolak bahwa yang menyampaikan bukan Rasul, ya. Menolak Rasulnya. Kedua, menolak kebenaran. Ada yang diantara mereka, salah satunya adalah faktor budaya yang telah menerap. Sebenarnya ada tiga kan penyebab mengapa orang-orang menolak Al-Quran. Salah satunya adalah banat tabi'u ma alfaina alaihi abauna. Ketika disampaikan Al-Quran kepada mereka, mereka menyatakan kami telah memiliki pedoman yang disampaikan oleh nenek moyang kami, dapati dari nenek moyang kami. Walau kana aba'ukum la yaqilun, walaupun nenek moyang mereka itu bodoh, tidak mengerti. Mereka mempertahankan budayanya. Kita sering menganggap bahwa peninggalan-peninggalan nenek moyang itu tinggal karuhun itu semuanya adalah kearifan lokal. Tidak. Ada sebagian bukan kearifan lokal. Yang manusiawi itu adalah kearifan lokal. Dalam Sunda misalnya ada yang yaitu ungkapan sili asih, sili asah, sili asuh, itulah kearifan lokal. Tapi kalau seperti termasuk adalah kemusyrikan itu bukan kearifan lokal. Itu adalah kejahilan lokal yang tidak pernah diungkap. Saya mengungkapkan ada kejahilan lokal. Pilihlah mana kearifan lokal yang harus kita terapkan dan kita pertahankan, dan mana kejahilan lokal yang dulu saya pernah kepada Patri waktu rektor, cukup diarsipkan saja, tidak usah disebarkan. Siapa yang mendustakan ayat Allah? Orang yang ini yang mendustakan ayat Allah, ini kelompok dua. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha. Sungguh orang-orang yang mendustakan ayat-ayatku, wastakbaru anha, dan mereka takabur dari ayatku. Takabur merasa pendapatnya lebih bagus. Banyak kan orang-orang menganggap bahwa Al-Quran itu bukan ilmu, nanti saya jelaskan itu. Dan mereka takabur kepada Allah.
menganggap bahwa mereka yang benar. La tufattahu lahum abwab sama. Tidak akan dibukakan bagi mereka pintu langit. Ketika orang meninggal, diambil malakal maut, kemudian diambil malaikat, diangkat ke langit, dan tidak ada langit yang terbuka buat mereka. Mereka dikembalikan lagi ke kubur, dan mereka disampaikan di alam kubur. Tapi orang-orang yang mukmin, begitu orang yang menerima kebenaran Al-Quran, begitu masuk, dibawa oleh malaikat, dan disambut oleh malaikat-malaikat di sana, di langit, terbuka langit. Walaupun nanti orang itu dikembalikan ke dalam alam kuburnya dengan tenang. Mereka itu yang takabur kepada Allah, tidak mau menerima ayat Allah, wala yadkhulunal jannah, dan tidak akan masuk surga hatta yalidal jamalu fi sammil khiyat. Tidak akan masuk surga sampai seekor unta masuk di dalam lubang jarum. Itu ungkapan dalam. Tidak mungkin unta, kapan unta bisa masuk ke lubang jarum? Artinya haram masuk surganya bagi orang-orang yang takabur. Dan tak surga memang bagi orang-orang yang tidak takabur, dan neraka bagi orang yang takabur. Wa kadzalika nazil mujrimin, demikian Allah membalas orang-orang jahat. Itu akibat dari mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Kemudian akibat berpaling dari ayat Allah. Lihat surat Thaha ayat 124 sampai 26. Waman a'rada an zikri, siapa yang berpaling dari ayatku, fa innahu ma'isyatan danka, maka dia akan mengalami kehidupan yang sempit, sumpah hidup dunianya juga. Jadi orang itu sumpah hidupnya kalau dia menolak ayat Allah, berpaling dari ayat-ayat Allah. Wa nasyuru, dan aku akan kumpulkan mereka di hari kiamat a'ma, dalam keadaan buta. Luar biasa, orang-orang bisa di dunia sekian banyak orang yang melihat, tapi di sana menjadi buta. Saya pernah menyampaikan ceramah di kumpulan tunanetra Indonesia, pernah diminta ceramah. Mereka itu buta lahiriahnya, tetapi mata hatinya tidak buta banyak. Mereka melihat ayat-ayat Allah, walaupun mereka lihat braille atau lewat hafalan mereka. Tapi nanti di hari akhir banyak orang yang dihidupkan dalam keadaan buta. Qala, dia menyatakan, Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira, ya Tuhanku, kenapa engkau kumpulkan sekarang aku hidupkan kembali? Aku dihidupkan kembali di sini dalam keadaan buta, ya Allah. Wa qad kuntu basiran, padahal aku dulu melihat. Itu pernyataan mereka. Kemudian dalam ayat selanjutnya, qala kadzalika, Allah berfirman, kadzalika, demikianlah, ini jawaban Allah. Atatka ayatuna, aku datangkan kepadamu ayat-ayatku, fanasita, kau abaikan ayat-ayatku itu. Wa kadzalikal yauma tunsa, dan demikianlah hari ini saatnya engkau dilupakan. Wa takal naziman asrafa, dan demikianlah aku membalas orang-orang yang berlebihan. Walam yu'min bi ayati rabbih, dan tidak pernah beriman pada ayat-ayat Tuhannya. Wal azabul akhir asyaddu wa abqa, sementara azab akhirat adalah paling keras bagi mereka dan paling kekal, abadi. Ya, itu bagi mereka yang hidup dalam keadaan tidak mau menerima ayat-ayat Allah. Kemudian ada hal yang sangat penting bagi kita, bahwa yang harus diyakini betul. Saya ada satu bagian yang mungkin terlewat tadi. Tentang Al-Quran, ini ayat ini saya tadi kelewat ya, tentang makna Al-Quran. Saya loncat tadi. Al-Quran Karim ya, atau bacaan mulia. Al-Quran adalah kalamullah. Jadi Al-Quran itu maknanya bacaan secara etimologi. Kalamullah, firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umatnya, berisi kebenaran absolut mutlak. Ini perlu sekali di dunia perguruan tinggi dipahami. Al-Quran bukan kitab karya tulis yang dari ide, gagasan, dan penghasil pemikiran Muhammad. Bukan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang dikatakan oleh Muhammad bukan hasil pemikiran dari ide dan gagasannya, melainkan dari wahyu Allah, yuha. Itu sebabnya maka Rasulullah Muhammad dijadikan ummi. Ini
Mengapa Allah menciptakan Muhammad Rasulullah seorang yang buta huruf? Untuk menggambarkan bahwa yang disampaikan itu adalah wahyu, bukan hasil bacaan mereka, bukan hasil bacaan Muhammad. Kalau kita banyak pengetahuan karena banyak baca, Muhammad tidak pernah baca kitab-kitab apa yang dulu. Jadi semuanya murni wahyu. Walaupun orang-orang barat menganggap bahwa Muhammad dulu pernah belajar di Syam, dibawa oleh pamannya, itu hanya sebentar dan cepat pulang kembali. Ini berdagang, dibawa dagang oleh pamannya, bukan untuk belajar. Mereka menganggap bahwa Islam itu adalah Muhammadanism. Islam bukan Muhammadanism. Disejajarkan dengan Leninism, Marxisme, Marxism. Muhammadanism artinya paham Muhammad, pemikiran Muhammad. Kita menolak pendapat ini. Al-Quran sebagai petunjuk hidup bagi manusia yang diturunkan atas kasih sayangnya akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Al-Quran adalah ilmu. Ini yang sangat penting juga. Sampaikan pada para mahasiswa kita bahwa Al-Quran itu adalah ilmu. Dunia barat menganggap bahwa kitabullah wahyu bukan ilmu. Itu sangat merendahkan Al-Quran. Allah memberikan ilmu kepada manusia dengan dua cara. Pertama, Allah memberikan ilmu dengan secara langsung. Jadi Allah berikan kepada umat manusia secara langsung tanpa harus melakukan riset. Keberadaan Allah tidak bisa diteliti. Keadaan akhirat, surga dan neraka, ba'as tidak bisa diteliti. Yaitu Allah berikan langsung biar manusia tidak salah. Dan kenyataannya tentang Allah saja, tentang Tuhan saja, siapa pencipta mereka, manusia itu banyak sekali hal yang salah pada kehidupan mereka. Ini masih ada waktu sedikit lagi. Al-Quran itu ilmu. Saya pernah dulu, bukan benar tidak terlalu lama ya, pada tahun 2014 masa saya menguji dan membimbing mahasiswa S3. Disertasinya mengungkap ada ayat-ayat Al-Quran. Ada penguji yang menyatakan bahwa itu tidak boleh dimasukkan. Kemudian ketika saya bimbingan, karena saya membimbing bukan dari Fakultas Ilmu Budaya, dari FISIP pada saat itu, saya nyatakan, beritahukan, saya yang menyampaikan. Itu adalah pengaruh dari dunia luar yang menganggap bahwa itu sekularisasi ya. Jadi ilmu Al-Quran itu ilmu Allah. Ilmu Allah itu sangat luas. Allah nyatakan bahwa Qul, katakan, laukan al-bahru midadan li kalimati rabbi, seandainya lautan dijadikan tinta untuk menulis kalimatullah, akan habis sebelum ilmu Allah itu habis. Allah itu maha tahu, Allah maha pengetahuan. Jangan kita menganggap Al-Quran sebagai hanya tulisan, bukan hanya tulisan yang tidak ada artinya. Itu adalah ilmu Allah. Karena itu Allah nyatakan dalam wahyu pertama, Alladzi 'allama bil qalam. Allah yang beri ilmu kepada manusia dengan tulis baca. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Memberikan ilmu kepada manusia tentang yang tidak mereka ketahui. Al-Quran itu mukjizat Muhammad Rasulullah SAW. Dijaga kelestariannya oleh Allah, baik tulisan maupun hafalan. Al-Hijr ayat 9. Insyaallah, mengapa Allah melestarikan wahyu mukjizat ini? Karena Allah tidak akan menurunkan lagi nabi dan rasul. Standar kebenaran Allah jadikan Al-Quran abadi. Siapa yang mengubah Al-Quran nggak akan bisa, nggak akan berhasil ya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Hanya paling terakhir saya ingin menyampaikan, istiqomahlah dalam berpegang pada agama Allah. Jangan menghinakan Allah dengan Al-Quran. Bahwa Al-Quran adalah ilmu Allah yang diturunkan untuk manusia. Bersahabatlah dengan Al-Quran dan pahami dengan benar. Baik, mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan katsiran pada guru besar kita semuanya yang telah menyampaikan materinya mengenai Al-Quran, yaitu sebagai petunjuk, kemudian hubungan erat gitu antara Ramadan dengan Al-Quran, kemudian Al-Quran itu sebagai petunjuk dan pedoman bagi semua umat manusia, bukan hanya untuk Muslim saja. Kemudian rahmat Al-Quran adalah untuk Muslim.
Kemudian Al-Quran juga mengangkat martabat manusia. Jadi semua yang berkaitan dengan Al-Quran, Allah muliakan. Kemudian juga Al-Quran sebagai syafaat bagi kita semuanya. Dan kandungan Al-Quran adalah, yang pertama adalah tuntunan akidah, tuntunan ibadah, hukum yang diperlukan oleh manusia, janji dan ancaman Allah, kisah-kisah umat masa yang silam, yang bisa dijadikan ibrah bagi kita semuanya, dan mutiara hikmah. Dan untuk tadi yang terakhir adalah pembentukan akhlakul karimah, bukan hanya sebagai pembentukan karakter yang biasa kita dengar. Itulah mungkin tadi beberapa kesimpulan yang disampaikan dari ceramah pada guru besar kita semua. Untuk acara selanjutnya yaitu adalah pembacaan doa yang akan disampaikan atau dilantunkan, dipimpin oleh guru besar kita semua kepada Profesor Dr. Haji Syarif Hidayat MS. Kami persilakan. Maksud saya, baiklah. Baik. Kita akhiri dengan doa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa sallim amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Allahumma ya rabbana aslih lana dinana allati wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Allahumma ja'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan zakir wa halalan thayyiban wa taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa rahatan indal maut wa maghfiratan wa rahmatan ba'dal maut wal afa indal hisab wal khawda bid jannah wa nat minan nar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim ala nabi su'il khatimah. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin innaka antas samiul alim. Allahumma ij'al Qur'ana hudan lana wa rahmatan lana min rabbina. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala khairi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada guru besar kita semua yang telah memimpin doa. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua, dan semoga doa-doa atau hajat-hajat kita Allah mudahkan dan Allah lancarkan semuanya. Untuk selanjutnya adalah kita ucapkan bersama-sama hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wa kifaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku MC mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun nuhun, Prof. Sama-sama ya, alhamdulillah. Turun Prof. Nuhun. Saya dayana. Sama-sama. Sehat semua insyaallah. Amin, amin, Prof.